Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka kajian Quran Jernih yang kelima. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang kedua. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam taklim yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh minadil jannahnya kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nazarudin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa salli wa yawmiddin wa sallama tasliman katsira. Ayo sahabat sayyidat, Bapak yang dimuliakan, bersyukur kepada Allah SWT di malam hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam lanjutan kajian Yashfa, kajian Quranic Journey, Quranic Journey. Salawat dan salam pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya semuanya. Bapak Ibu yang muliakan, malam ini seperti tadi Bunda Anda sudah sampaikan adalah malam kedua. Ada beberapa yang akan kita coba gali dalami dalam pertemuan kedua ini. Banyak hal menarik saya kira di pertemuan malam hari ini. Pertama, karena kita akan membahas surah Al-Hadid di ayat keempat, tafsirnya. Lalu juga dari sisi ikhtisar suratnya kita malam ini sampai pada surah Yasin. Jadi kita akan mengenal surat Yasin dari sisi penamaannya, dari sisi kandungannya, fadilahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan surat Yasin yang biasa kita kita baca, kita akan lebih dekat mengenal surat Yasin dari sisi kandungannya apa saja. Di samping itu juga Bapak yang muliakan, kita akan membahas dua hadis. Pertama hadis qudsi seperti biasa. Pada Quranic Journey kelima ini kita memang khusus ada dua hadis. Hadis pertama adalah hadis qudsi. Yang kedua adalah hadis yang berisi tentang doa-doa keseharian. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan amaliyah kita tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bapak yang muliakan, kita akan mulai saja kajian malam hari ini.
Tapi beliakan sebelum kita melanjutkan bacaan surah Al-Hadid ayat 4, seperti biasa kami silakan kepada beliakan yang sudah Silakan yang sudah menuliskan menebalkan. surah ayat 4 atau melebalkannya. Silakan. Pak Haji, barangkali Pak Haji Jainal. Pak Bu Eli, udah Bu Eli. Bu Riri. Bu Riri. Silakan Bu Riri. Saya Bunda duluan ya. Oke, silakan. Silakan Bun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah. kelihatan ini. Masya Maaf, Allah. ini lagi di jalan. Lagi di jalan Ustaz. Iya, hati-hati nih. Ini. Bu. Iya, Baik. Banyak ya. ada lagi di belakang semua total 40 berapa? 8? 48. 44. Masya Iya. Allah. 48. Barakallahu fiik, Masya Allah. Hati-hati. Terima Hati-hati. kasih Pak Ustadz. Iya, terima Baik, kasih selanjutnya. semua. Lanjut silakan. Ada lagi yang lain, silahkan. Ibu Bunga. Bunda Bunga, silakan Bunda. Oke, Sudah. silakan. Ya. Sudah. Tapi belum semua Ustaz. Oh. Sudah. Wah, alhamdulillah sudah menebalkan. Alhamdulillah. Sudah mengisi titik-titiknya, Bu? Titik-titiknya sudah diisi itunya? Yang belum. Yang ini Sudah. baru Oh, segini. belum. Oh, luar biasa. Baik. Yang belum sini. Oke, makasih. Baik, Bu Nadina. Baik, selanjutnya. Siapa lagi? Pak Haji, Bapak silakan Ibu Pak yang Haji Jainal. Ya, Setelah Pak Haji Bu Eli ya. Alhamdulillah. Ya nih, waduh baik udah apa namanya halaman berikutnya sudah berapa kolom yang sudah didapatkan yang sudah ketemu di ada 48 Ustaz. 48. Subhanallah. Tadi kalau nggak salah dengar Bunda Riri berapa? 44 ya? 44. 44 ya. Bukan, Ya, saya makasih, 48 Haji. juga Pak Ustadz. 48. Oh, 48. Masya 48. Iya. Allah. Iya, Ya, terima kita kasih. coba barangkali nanti ada yang 49 mungkin ya. Iya. Atau sama 48 semuanya. Baik, silakan Bunda. Siapa Silakan Bu selanjutnya? Eli, Bunda Eli silakan Bun. Bunda Eli, silakan. Bunda Eli kok ditutup kameranya? Siapa lagi? Pak Haji Farid ada? Belum hadir Ustaz. Hadir beliau. Oke. Tadi kayaknya ada Bu Eli, Bu Eli kemana ya Bu Eli? Baik, nggak apa-apa nanti sambil jalan aja ya, Bu Eli ya. Baik, kita coba akan apa namanya nanti sampai pada uraian kata-kata ya. Tadi Bunda Riri sama Pak Haji Zainal sudah menyebut ada 48 kata. Nanti kita insya Allah akan sampai di situ. Tapi sebelum itu, mari kita terlebih dahulu membaca ayatnya lalu menerjemahkan dan mencoba mendekati apa sih pesan dari ayat ini. Siapa kira-kira yang akan membacakan Baik, ayat silakan Pak Haji Jainal, mohon maaf. Assalamualaikum. Tafadhal Sayyid Zainal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. في 6 أيام ثم استوى على العرش
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat dan apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, barakallahu fikum, rahimanallahu bitilawatihi wastima'ih. Semoga Amin. Allah rahmati kita semuanya, baik beliau yang membaca maupun kita yang mendengarnya, Bapak Ibu kemuliakan. Ayat kita hari ini hanya ayat keempat pada surah Al-Hadid, tetapi meski satu ayat yang ada di dalam surah Al-Hadid ini saya kira bahasanya luar biasa luasnya. Bapak Ibu kemuliakan, awal ayat 4 ini dimulai dengan kata huwaladzi khalaqas samawati wal ardh. Huwaladzi. Padahal dalam bahasa Arab, kalau kata huwaladzinya kita simpan, lalu khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam, itu juga maknanya dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tapi diawali dengan kata huwaladzi khalaqas samawati wal ardh. Maknanya memang ini penekanan bahwa hanya Allah sendiri saja yang menciptakan langit dengan lapisan-lapisan yang 7 itu, wal ard dan bumi serta isinya ini hanya Allah saja, tidak pakai dengan yang lainnya. Nah, jadi kata penekanan huwaladzi ini untuk penegasan, untuk pemantapan bahwa memang hanya Allah. Di dalam ayat yang lain kita bicara kemarin surat Fatiris samawati wal ard. Artinya Allah yang memulakan, Allah yang memulai, Allah yang memang pertama kali dan terakhir kali mencipta langit dan bumi untuk kita manusia. Fi sittati ayyam. Kata-kata fi sittati ayyam artinya itu kalau secara lafziyah kebahasaan itu artinya 6 hari, Bapak Ibu. 6 hari. 6 hari. Betul, 6 hari. Tetapi kemudian kalau dalam tafsir memang fi sittati ayyam itu terjemahannya, tafsirannya bisa 6 masa seperti terjemahan pada ayat kita ini, 6 periode, 6 hari, 6 musim, dan seterusnya. Nah, tentu Allah sendiri yang maha mengetahui apakah hari yang dimaksud itu adalah hari-hari manusia, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis misalkan, ataukah hari yang dimaksud adalah hari yang lain yang saya sebut tadi, kata periode, masa, musim, kan begitu ya. Jadi hanya Allah yang tahu. Dari sisi kebahasaan memang 6 hari. Bahkan saya sampaikan di uraian dalam tayangan ini, Bapak Ibu muliakan, ini dari berbagai sumber memang disebutkan misalkan urutan penciptaan dalam 6 hari sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran fi sittati ayyam tadi adalah sebagai berikut ini, dikutip dari berbagai sumber. Hari pertama penciptaan langit dan bumi serta segala isinya. Ini adalah permulaan penciptaan alam semesta. Hari kedua pemisahan air di antara langit dan bumi. Lalu Allah menciptakan lapisan atmosfer. Itu di hari kedua. Di hari ketiga penciptaan daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan yang berbuah. Di hari keempat, penciptaan matahari, bulan, bintang-bintang. Ini penciptaan peredaran dan pengulangan. Ya.
pengukuran waktu yang ada di dunia ini. Yang kelima, penciptaan makhluk hidup di air dan burung-burung. Hari keenam, penciptaan makhluk hidup di darat, termasuk manusia dan hewan-hewan. Hari ketujuh, Allah beristirahat. Quran tidak secara spesifik menyebutkan berapa lama istirahatnya ini. Seperti itu ya. Ini Assalamualaikum. Baru pulang nih, Ustaz. baik, maka silakan Ibu. Kembali. Jadi, Bapak yang muliakan, ini informasi tentang hari tadi yang 6 tadi. Sekali lagi, memang dalam hal ini pendapat para ulama berbeda-beda. Apakah 6 hari itu 6 yang 6 masa, 6 periode, 6 musim dan sebagainya. Nah, inilah proses penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dalam 6 hari tadi. Kemudian tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah istawa 'alal 'arsy. Terjemah yang biasa muncul, istawa itu artinya bersemayam. Bersemayam itu artinya mendiami. Nah, ini juga panjang dan dalam perdebatannya. Bagi yang menolak bersemayam dalam artian itu mendiami, sebab berarti Allah itu sama dengan makhluknya. Allah membutuhkan tempat, padahal Allah tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Nah, seperti itu. Jadi ya kita terjemahkan sesuai apa yang ada saja secara kebahasaannya. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, arsy sendiri itu adalah ciptaan Allah yang paling besar, bahkan lebih besar langit dan bumi. Seperti itu satu riwayat menyebutkan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Setelah Allah ciptakan langit, bumi yang ada di dalam keduanya, manusia, hewan dan sebagainya, lalu tidak dibiarkan saja, begitu saja dibiarkan penciptaan itu. Tetapi Allah awasi dan Allah tahu, ya'lamu. Allah tahu. Allah mengetahui ma yaliju fil ardi. Apa-apa saja yang masuk ke bumi. Apa yang masuk ke bumi? Ya apa saja, air menyerap di bumi. Ada benda-benda masuk ke dalam tanah. Bahkan apa yang ada di dalam bumi, gas dengan segala macam harta yang tersimpan di bumi, emas dan sebagainya. Allah tahu. Minyak dan seterusnya, Allah tahu semua. Bahkan manusia pun yang dimasukkan ke dalam bumi setelah kehidupan selesai di dunia, Allah pun tahu. Nah, itu dia. Ya'lamu ma, apa saja yang masuk ke dalam bumi, Allah Maha tahu itu. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi itu sendiri. Apa yang keluar dari bumi? Ya tumbuh-tumbuhan keluar dari bumi. Gitu ya. Nanti manusia pun yang terlahir, yang ketika kebangkitan, dibangkitkan dari bumi, Allah tahu. Dan apa saja yang dikeluarkan dari bumi, Allah tahu. Entah tadi tuh, berbagai kekayaan di bumi, Allah dikeluarkan dari bumi, Allah pun Maha tahu. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit? Apa saja. Bisa air. Gitu ya. Embun. Atau turun dari langit, apakah adalah komet atau bintang jatuh dan seterusnya, Allah tahu. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, Allah pun tahu. Apa yang naik ke langit? Ya uap naik ke langit. Itu malaikat naik ke langit. Mungkin ada jin, mungkin ada setan juga. Allah tahu semuanya. Jadi tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini, bahkan di dunia ini, di langit dan di bumi ini, kecuali Allah tahu persis mereka ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kalian dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada. Kata-kata ma'akum itu juga terjadi perbedaan pendapat. Apakah ma'akum itu memang Allah berada bersama kita? Ataukah yang bersama kita itu bukan secara zatiahnya, bukan zatnya, tetapi yang bersama kita itu adalah pengawasannya. Nah, itu di situ. Yang umum, ulama memahami ma'akum itu adalah
Allah bersama kalian dalam konteks pengawasannya, bukan dalam fisiknya. Aina makuntum, memang Allah ada di mana? Allah ada di mana-mana. Seperti itu pemahamannya. Kalau ada itu juga nanti keliru lagi. Kalau Allah ada di mana-mana berarti Allah menempati tempat juga. Jadi ini kita yakini bahwa Allah itu ada, tetapi di mana Allah itu hak Allah sendiri untuk menentukan. Kita tidak berhak menentukan di mana Allah itu ada. Sebab ketika kita menentukan Allah itu adanya di tempat ini, maka boleh jadi ini juga kita telah mempersamakan zat Allah dengan makhluknya, dengan manusia yang membutuhkan tempat, membutuhkan waktu. Jadi Allah memang ada, tetapi di mana adanya dan bagaimana adanya itu hak Allah sendiri untuk menentukannya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Memang ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengawasi manusia. Berada bersama manusia, mencatat amal perbuatan manusia, yang baiknya, yang buruknya, yang menjaga dari terjadinya mudarat, bahaya yang ada pada diri manusia atas kehendak Allah, atas izin Allah. Nah, semua malaikat-malaikat itu diperintahkan oleh Allah membersamai manusia, menjaga manusia, mencatat amalan-amalan manusia. Nah, inilah ayat keempat di dalam surat Al-Hadid yang menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah dalam konteks penciptaan, dari sisi waktunya, lalu Allah bersemayam di Arash, dan lalu Allah SWT mengetahui segala apa saja, baik yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang naik ke langit. Intinya Allah Maha tahu segala-galanya. Bahkan Allah ditegaskan lagi, Allah Maha tahu terhadap perbuatan manusia yang sembunyi, yang terang-terangan, yang dalam kesendirian, dalam keramaian, yang kealpaan, yang lupa oleh manusianya atau yang tersadar, semua Allah tahu. Nah, hadirin jamaah yang memuliakan, bapak-bapak, ibu yang memuliakan, intinya apa? Bahwa semua tidak ada yang terlepas dari pengawasan dan ilmunya Allah, pengetahuan Allah SWT. Inilah kira-kira surah Al-Hadid ayat 4 yang barusan kita dengarkan bacaannya, terjemahnya, dan itulah sedikit daripada penjelasan surah Al-Hadid ayat 4. Baik, Bapak muliakan, kita akan ketahui sekarang uraian masing-masing kata sesuai yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, ini Bapak muliakan, saya belum nomorin ini. Jadi nomornya 1. Ya. Ada berapakah jumlahnya gitu ya? 45. Ini 45. Ah, tadi ada yang 48. 30. 40. 40. Baik. Coba kita lihat. Ada yang 45, ada yang 48. Nanti boleh jadi kurang memang, nanti coba kita lihat. Sementara saya mencatat ada 47. Nanti kita cek ya Bapak Ibu ya. Apa yang kurang, coba Bapak Ibu cek. Lihat dari awal. Wallazi khalaqas samawati wal arda. Barangkali ada yang tertinggal nanti. Fi sittati ayamin Tsummastawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
Apakah ada yang ketinggalan dari Satu, Pak Ustadz. yang mana Pak Haji? Mungkin ta'lamun itu ada jamaknya Pak Ustadz ya. Yang paling terakhir. Tak malu, terakhir ya, tak malun ya, tak malun. Ini ada wawunya udah. Iya. Apakah ada kata-kata yang kurang? Nah, makanya kurang jadinya karena domirnya nggak dipisah. Oh, oh yang 45 karena domirnya nggak dipisahkan ya sendiri terus udah masuk dalam tak malun ya. Malun apa? Ya nggak apa-apa. Intinya di dalamnya ada domirnya gitu ya. Baik. Bu Riri 48 apa tambahannya Bu? Ya. Nggak bisa lihat Pak Ustadz lagi nyetir. Mohon maaf. Oh iya maaf barangkali lagi. Oke. Baik kita sementara nanti boleh mungkin mana apa namanya biasanya memang perbedaan itu karena ada yang merinci, ada yang tidak merincikan. Itu aja ya. Ini Baik, domirnya ini artinya dia nggak dipisah. Nah, jadi pada domir yang mustatir, domir yang tersembunyi memang tidak disebut ya, kecuali domir yang mudzohir namanya domir yang jelas, domir yang nyata, baru kita sebutkan. Ini yang khalaqa mencipta, katakan samawat, langit dan al-ard, bumi, fi dalam pada sita 6 ayam hari masa periode ya bisa tuh kemudian istawa dia bersemayam ala di di atas arash ya'lamu dia mengetahui ma apa saja yang yaliju masuk fi di dalam al-ard bumi wa dan ma apa saja yang keluar min darinya bumi ya bumi wama dan apa saja yang turun min dari langit wa dan salah dan naik yang naik kepadanya naik padanya dia bersama kalian di mana saja kalian di mana saja berada kalian. Kuntum jadiin satu, pantesan kurang. Oh iya, kuntum jadi satu benar. Jadi kalau sudah satu jadi berkurang ya, benar. Jadi kalau mau dipisah, kunnya sendiri, tumnya sendiri. Namanya tidak dipisah Pak Ustadz ya? Namanya dipisah. Kenapa Pak? Nama itu satu kata. Satu kata. Jadi ada aina betul di mana? Ya. Ada ainama itu satu kata juga di mana saja. Assalamualaikum. Nah, itu di situ mungkin. Saya bisa di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Farid. Mohon maaf terlambat Ustaz, habis rapat. Oh iya nggak apa-apa. Tadi dicariin makanya mana Pak Farid. Baik, alhamdulillah ahlan. Nah, kita lagi membahas ini Pak Farid nih huruf kata-katanya. Pak Farid berapa ketemu kata? 48 Ustaz. 48. 48. Tadi sudah ada 3 orang yang 48 berarti ya.
Oke, nanti kita lihat. Allah Allah. bi dengan rasanya yang mungkin saya menduga yang 48 itu karena Aina sama maknya dipisah. Betul, Ustaz. Betul. Benar ya. Itu aja salahnya. Jadi Aina sendiri, mak sendiri ya. Iya, iya. Iya, Pak Ustadz, salahnya di situ. Iya, tuh kan ketahuan dari situ. Kalau saya Jadi Ainama itu sah. ternyata satu kata. Jadi nanti ketemu gini bro. Ainama, kaifama, haisuma itu satu kata. Gitu ya. Jadi ulang lagi nih. Ainama, kaifama, haisuma, ayyuma itu satu kata. Tuh. Oke. Ma apa yang apa saja ya? Tak maluna kalian kerjakan. kerjakan, Perbuat kalian maha mengetahui. Baik. Satu, Nah, dua, jadi 47 saudara ya. Nggak apa-apa nanti yang lebih satu. Yang lebih satu Bonus. yang lebih kurang. Jadi nanti jadi ke depan nanti ternyata itu satu kata. Iya. Karena kalau mau benar itu salah dulu baru ketahuan benarnya. Iya. Untuk benar itu kadang-kadang harus kepleset dulu. Kepleset. Syukran Mas. Nggak apa-apa, luar biasa. Kecuali kalau misalkan berapa kita dapat 47 itu 54. Itu mungkin kebanyakan. Kalau 54 kebanyakan. Nah, ternyata cuma satu, saya udah menduga kalau 1, 2 itu mesti hanya cara mengurainya saja kadang-kadang. Baik, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu kita mulai ya. Uraian isim, fi'il, huruf. Supaya cepat saya tulis isim, kita cari yang isimnya saja ya. Isim, ini isim. Terus ini isim supaya cepat nih. Ini isim. Ini isim. Ini isim. Terus kemudian arash itu isim. Ini isim, al-ard isim. Ini isim. Min. Nanti terus ha isim. Ini isim. Ini isim. Wah, enggak runut ya, bolong-bolong isim ini. Ini isim. Ini isim. Huwa ma'akum. Nah, ini nih. Huwa ma'akum. Ya. Ini sampai nama itu sendiri isim nih. Isim nih nama itu. Tum ini isim nih. Isim. Allah isim. Isim. Ma isim, basir isim, wawu isim. Nah itu isim. Sekarang fi'il. Fi'ilnya ada berapa tuh Bapak Ibu? Coba. Fi'ilnya ada berapa itu fi'il? Khalaqa fi'il. Ya alamu. Ya liju. Ini kecuali kalau diwarnain enak nih ya. Diwarnain biru nih. Khalaqa fi'il. Yang fi'il nih. Istawa. Ya ya liju. Yakhruju juga ya. Yakhruju. Yanzilu. Yanzilu. Ya'ruju. Pun. Ta'malun. Sisanya berarti huruf. Kita hurufnya kita kasih warna hijau.
Ini yang kosong-kosong. Tinggal huruf yang kosong-kosong. Cepet kayak gini mah. Iya, enak cepet di belajarnya nih. Tapi kalau Bapak Ibu nulisnya besok di laptop, jadi cepet. Gitu. Alhamdulillah. Tuh, selesai. Ya Allah. Ini isim, fi'il, huruf. Nah, kita urai sekarang. Isim domir. Isimnya ini isim dhamir. Domir Dhamir munfasil. alladhi isim apa? Ya, Isim dhamirnya mausul. boleh domir munfasil. Oke, kita sebut domir munfasil ya Bapak Ibu. Munfasil itu artinya yang berdiri sendiri, terpisah. Munfasil. Alladhi isim Mausul. mausul. Walaqa fi'il madhi. Madi. Samawat jama, Jamak mu'annas. Salim. hurufnya huruf Atop. ataf. Al-arad Jamak muan. Jamak Enggak, mu'annas. muannas. Ya. Isim mu'annas. Isim mu'annas. Betul. Fi huruf jar. Jar. Sita Isim adad. Adat. Adad. Ayam jama Jamak taksir. Suma atop. ataf. Istawa fi'il Fi'il. Fi'il madhi. maldi. Sahih. Terus Huruf jar. ala huruf jar. Jar. Al-arash Isim isim majrur. muzakkar. Oh, isim majrur atau isim mudzakkar ya. Isim mudzakkar itu jenisnya, isim majrur kedudukannya, betul. Ya. Ya'lam fi'il Mudhari. mudhari'. Ma Isim mausul. mausul. Yalij Mudhari. mudhari' fi Jar. jar. Al-arad Mu'annas. isim Huruf muannas. ataf. Wa huruf Atop. jar. Atof wajar. Atau wa Mausul. isim mausul. Yakhruj fi'il Mudhari. min huruf jar. Hanya Dhamir dhamir. muttasil. Hanya Muttasil. dhamir ini nih muttasil. Ini muttasil. Bersambung arti muttasil, nyambung. Gitu ya. Ataf ma isim mausul. Yanzil fi'il Mudhari. mudhari'. Min huruf Dari huruf jar. jar. Asama Mu'annas. enggak jamak, ini tunggal. Jamak mu'annas. Mu'annas. Pak Haji, bukan jamak tapi mu'annas saja. Mu'annas saja. Jadi yang jamak mu'annas itu kalau samawat. Oh, samawat. Ya, beberapa langit. Kalau sama saja tunggal. Oh iya. Dan huruf Wanya huruf atau maknya isim mausul. Mudhari. Terus ya'ruju mudhari'. Huruf jar. Fi jar. Ha, dhamir apa nih? Muttasil. Mutasil itu apa tadi? Nyambung. Nyambung. Tersambung. Ini terikat dengan yang lain. Wa huruf ataf. Huwa kayak di depan tadi depan. Huwa dhamir Muttasil. terpisah. Munfasil. Munfasil. Mun. Jar. Iya. Ternyata ma'a itu bukan huruf jar, ma'a itu zorof. Oh, Zara. Oh, benar dong, Zara. Benar. Zorof. Ternyata Jadi salah. kadang-kadang
ada yang menganggap ma'a itu karena dipahami seperti bi dengan atau bersama, jadi dianggapnya itu huruf jar. Nah, Berarti satu padahal huruf. ma'a itu zorof. Gorof makan atau Itu gorof isi. apa? Dia dorof makan. Makan. Kan, Iya. iya. Dorof makan. Coba jangan diterusin bunnya makan apa enggak ya? Makan bersama. Makan itu artinya apa? Makan situ Maka tempat. makan Tempat. tempat. Iya. Dan itu jangan digabung juga makan tempat, repot lagi itu ya. Kum, domirnya tersambung nggak kalau kum? Muttasil. Sambung berarti muttasil. Muttasil. Domir muttasil. Nanti boleh nih saya tambahkan di sini supaya Bapak Ibu ada gambaran. Domir munfasil itu yang mana saja, yang mutasil mana saja gitu ya. Ya. Nama isim syarat. Syarat. Isi syarat. Syarat. Isim tapi siapa? Kun. Kun. Madi. Mati. Maldi. Tum. Domir apa tum? Muttasil. Mutasil. Mutasil. Wawunya ataf. Atau Allahnya lafaz Lafaz jalalah. Jalalah. salah. B-nya huruf Jar. 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 Maknya Mausul. mau mausul. sul. Mudhari. Mudore. Fi'il mudore. Namaluna fil mudhari. Isim domir. Isim jamak. Domir muttasil. Mutasil. Basir. Isim. Fi'il. Isim sifat. Oh, sifat. Sifat. Melihat-lihat. Nah, sekarang coba sedikit mengenang kembali, mengingat kembali review tentang Bapak Ibu lihatkan ini tentang domir ya. Kemudian domir. Ini Bapak Ibu nih. Ini sebenarnya sudah dipelajari, cuma barangkali pengingat saja. Domir muttasil, domir munfasil. Benar. Hasil itu sebuah lah ya. Iya. Berarti kita sebut nomornya dulu nih. Karena domir itu aslinya ada berapa kalau lengkap, Bapak Ibu nih? Muntasil. Domir 14. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Domir itu kalau lengkap jumlahnya 14. Nah, ini domir munfasil. Domir munfasil itu 14 jumlahnya, Bapak Ibu. 5 ya. 2 iya. 14. 2 iya. Betul. Kalau lengkap, nah coba kita Wa lengkap. huma hum. Wa huma hum. Iya. Benar itu. Iya. Wa huma hum. Iya. Ya, Huma mahunna. Hum. Anta, Terus? antum, anta antuma Cuma antum. Terus anti anti, antuma, antunna. antuna. Ana, nahnu. Betul. Ini jumlahnya 14, Bapak Ibu. 14. Ini domir munfasil. Sekarang domir Muttasil. muttasil.
Cecil, ini hu. Oh, sebentar. Hu, huma, hum. Ha, huma, hunna. Hati-hati untuk nomor 2, 3, 5, dan 6 itu sama antara domir muttasil dan munfasil. Nah, itu nanti lihat tempatnya, lihat posisinya. Anta, ka, huma, hum. Ki, huma, hunna. Ya, nah. Ini domir mutasil tersambung. Ini domir mutasil sebagai subjek. Subjek dari fi'il. Nah, ini alif pada mana ya? Ini wawu. Ini tidak ada. Ini apa namanya? Alif. Ini nun. Ini pada fi'il madhi ya. Ini pada fi'il madhi. Madhi ta, huma, tum, ti, huma, tunna. Nah, ini fi'il madhi. Tersambung pada fi'il madhi. Sekarang mutasil domir mutasil pada fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini saja, apa namanya itu? Ini tidak ada alif, alif wawu. Tidak ada alif nun. Tidak ada alif wawu. Ya, alif nun. Tidak ada. Satu lagi, dhamir mutasil. Ini fi'il mudhari ya, ini ya, tadi fi'il mudhari. Ini mudhari. Ini fi'il terakhir, fi'il amr. Fi'il amr itu ada berapa, Bapak Ibu? 6 ya. Jadi ini ini alif, wawu, ya, alif, nun. Inilah uraian domir muttasil dan domir munfasil. Muttasil artinya tersambung, nyambung. Kalau domir munfasil artinya berdiri sendiri atau terpisah. Nanti di-share ini Bapak Ibu. Jadi kalau buat pengingat Ustadz, suka lupa. Buat pengingat, iya, sebenarnya sudah belajar ibu-ibu, bapak-bapak, Bunda, tapi nggak masalah. banyak lupa. Ya. Tapi mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu terkait dengan ini, mungkin pemanfaatannya, penggunaannya, silakan.
Mau nanya, dan kegunaannya. Iya, silakan Bun. Silakan Bun. enggak, itu mau nanya ayat tadi yang kan ada kata mayan zilu minas sama wa mayakhruju fiha. Apa Ya, yang betul. turun dari langit dan apa yang naik ke langit itu maksudnya apa, Ustaz? Baik. Yang turun dari langit banyak. Apa itu? Air, hujan, embun. Yang turun malaikat. Yang turun apalagi? Itu. Yang naik apalagi? Uap. Malaikat naik kan gitu ya. Itu dia. Jin juga naik. Itu. Yang turun apalagi? Planet ada yang turun. Apa tuh? Bintang. Ya, meteor. Gitu tuh, Bun. Nah, itu seperti itu yang sederhana ya, Bu Ere ya. Baik. Monggo yang Jadi lain kalau ada bukan yang tanyakan. doa ya, Ustaz. Bukan doa gitu yang Bisa. naik ke langit. Ya, bisa kan tadi diantaranya saja. Amal soleh, pahala naik, doa naik. Bisa. Yang turun apa? Berkah, cahaya. Jadi tadi yang disebut itu hanya sebagiannya saja. Oh iya, makasih Jadi, Ustaz. diperluas betul. Keberkahan turun, doa naik, pahala naik. Gitu. Oh iya. Baik. Ya, makasih Ustaz. Sami-sami. Alhamdulillah. Ada yang lain? Baik, kalau tidak kita akan lanjutkan ke hadis ya, Bapak Ibu. Ini kita pas nih. Ini besar-besar nanti tulisannya nggak apa-apa ya, Bapak. Besar-besar tulisannya. Biar nggak usah pakai pembesar lagi. Baik. Kita kembali ke materi kita, yaitu hadis. Nah, hadis. Siapa Bu Ana yang akan membacakan hadis kita hari ini? Hadis Dengan qudsi ya. Ibu Siti Silakan. Wahidah. Assalamualaikum Bun. Bunda Siti Wahidah, tafadhali Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla. Alam taro ila ma qala rabbukum. Qala ma'an amtu ala ibadi min nikmatin illa asbaha fariqun minhum biha kafirin. Artinya Bun? Bunda Siti Wahidah monggo. Oh, ini di sini di layar kelihatan nggak? Nggak ada ya? Ya udah. Nggak ada Ustaz. Ya boleh, nggak ada, benar. Meskipun sekarang sudah ada ya, sekarang sudah ada di layar. Di layar adanya. Baik, saya bantu bacanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Ingat Bapak Ibu yang kemuliaan, kalau ada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam diganti dengan qala Allahu, berarti itu ciri dari hadis qudsi ya. Iya. Ciri begitu. Atau dibalik, qala Allahu taala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Gitu. Pokoknya kalau ada dua kalimat itu berendeng, ya, entah Allah dulu atau Rasul Allah, itu berarti ciri hadis qudsi itu. Cara membacakannya begitu. Oke, alam taro. Alam taro, kata Allah, tidakkah kalian lihat maqala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Tuhan kalian? Ini Nabi menyampaikan pesan Allah kepada sahabat. Tidakkah kau tahu apa yang Allah katakan untuk kalian? Apa yang Rasulullah qala? Maka Rasul menjawab. Jawaban ini sebenarnya dari Allah.
ma an'amtu ala ibadi min ni'matin, tidak ada sedikit pun nikmat yang aku berikan kepada hamba-hambaku, tidak ada nikmat yang aku berikan kepada hambaku meskipun sedikit, illa asbaha fariqum minhum biha kafirin, kecuali nikmat yang kuberikan kepada hamba-hambaku itu pasti ada orang di antara orang yang pasti di antara hamba-hamba itu ada yang mengingkari. Tuh. Jadi Allah katakan tidak ada nikmat yang kuberikan kepada hambaku kecuali sebagian hamba-hambaku pasti mengingkarinya. Mengkufuri itu mengingkari berarti. Mengingkari itu apa? Kufur nikmat itu ibu yang muliakan. Kufur nikmat Bapak Ibu muliakan. Kufur nikmat itu tidak menyadari bahwa itu datang dari Allah. Itu kufur nikmat. Kalau seorang mengatakan, wah ini luar biasa, memang kesungguhan saya, misalnya gitu ya. Orang ditanya, oh hebat sekali karyanya. Iyalah, siapa saya? Nah itu kufur nikmat. Gitu tuh. Jadi, oh Bapak atau Bapak nih keren banget nih. Iyalah. Jadi kalau menghilangkan peran Allah dalam kehidupan kita dari nikmat yang kita dapatkan, cukup itu bagian daripada kufur nikmat. Tuh, nauzubillah min dzalik. Gitu. Maka paling tidak Bapak Ibu muliakan hadir dalam hati kita atau ucapan kita, kata alhamdulillah itu memang harus selalu hadir. Syukur terus. Alhamdulillah, iya. Jadi alhamdulillah itu unsur pengakuan kita terhadap apa yang datang. Meski yang datang itu dari tangan manusia, ada orang memberi hadiah kepada kita, ada orang memberikan upah, insentif, apapun namanya kepada kita. Itu kan tangan yang dipakai oleh Allah untuk menghadirkan rezeki Allah untuk kita. Iya. Kerja itu kan hanya wasilahnya, kerja itu kan hanya medianya. Betapa banyak orang yang kerja sekian tahun lalu ternyata nggak dibayar. Ya, kabur, bangkrut. Jadi hakikat yang kita dapatkan, gaji, insentif, hadiah, apa uang promosi, apapun namanya lah kan gitu kan, uang kadede apapun namanya kan gitu. Hakikatnya Allah menghadirkan itu melalui tangan-tangan yang dikehendakinya. Sebab jika Allah tidak menghendaki, tidak sampai itu kepada kita. Maka ketika itu sampai kepada seseorang, bahkan hamba-hamba Allah sekalipun, maka kata Allah, fariqum minhum, ada sekelompok, ada sebagian dari mereka mengingkari nikmat itu. Dan ternyata mengingkari nikmat itu bagian daripada bentuk kekufuran. Na'udzubillah. Kita bicara pada wilayah yang besar, orang kafir itu pada yang enggak percaya Allah, yang menyembah yang lain dan sebagainya. Padahal ada kekafiran yang sederhana yang setiap bisa hadir kepada setiap hamba Allah. Itu namanya kufur nikmat. Itu. Jadi mudah-mudahan nih hadis ini menggugah kita semuanya, Bapak Ibu muliakan, gitu ya. Maka saya kira kata-kata yang sederhana tetapi itu sesungguhnya adalah pengakuan kita. Subhanallah, kalimat-kalimat thayyibah, Masya Allah, Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, Masya Allah, innalillah. Sesungguhnya itu adalah bagian daripada pengakuan. Dan pengakuan atas apa yang ada dalam kehidupan kita yang sumbernya dari Allah, itulah bentuk daripada kesyukuran. Allah mengingatkan dalam surat Ibrahim ayat 7, siapa yang bersyukur pasti kutambah nikmatku, dan siapa yang kufur ketahuilah sesungguhnya azabku amatlah pedih. Baik, subhanallah. Itu hadis qudsi. Sekarang doa. Ayo Bun, doa nih. Siapa Bu Ana yang akan membacakan untuk kita Bunda nih? Eli, Assalamualaikum Bun. Bunda Jeli, ayo Bunda Eli boleh. Atau pas lagi keluar kali mungkin. Baik. Bunda Eli ada di tempat kah? Ya, tapi mungkin lagi ada kesibukan mungkin Bun. Ya, baik. Lanjut dengan Ibu Bunda Rina, silakan deh Bunda Rina.
Bunda Rina. Baik. Fadhali Bunda Rina. Fadoli. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma ja'alli indaka ahda waj'alli fi suduril mu'minina wudda. Katakanlah, Baik. ya Allah, berikanlah kepadaku janji Engkau agar aku diselamatkan di akhirat nanti, dan tanamkanlah dalam hati orang-orang yang beriman rasa cinta kepadaku. Maka turunlah ayat ini. Iya Riwayat itu. Oh, jadi maka Mardawi. turun ayat ini dibuang ya. Ya, Baik, ada terima kasih Thailand. Bunda Rina. Ya. Delami ya dari ya ini juga dihapus nih Bapak Ibu nih. Kul. Ini ucapan Nabi nih. Jadi doanya nggak usah dari kul, doanya dari Allahumma itu. Allahumma. Allahumma. Ya, Allahumma. Terus kata-kata turunlah ayat nggak usah tuh di ujungnya. Jadi maksudnya ada turun ayat surat Al-Hijr ayat 2. Al-Hijr. Al-Hijr ayat 2. Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu ada kaitan dengan ini, berarti ini menjadi sebab nuzul. Jadi sahabat bertanya kan gitu, bagaimana kondisi kami ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah doa ini untuk dunia dan akhirat ini. Allahumma ja'alli indaka ahda waj'alli fi suduril mina wudda. Apa tuh? Ya Allah, jadikanlah, ya, berikanlah kepadaku janji Engkau agar aku diselamatkan di akhirat nanti. Dan tanamkanlah rasa cinta di hati orang-orang yang beriman untuk kepadaku. Jadi ini memuliakan doa agar kita dicintai oleh orang. Saling mencintai. Gitu. Ya, jadi nggak usah pakai pelet, pakai apa ini aja. Ini peletnya. Nggak usah. Pengen ini pelet, doanya ini diajarkan Nabi. Peletnya Allah lillah. maj'alli Kemancing. maj'alli fi sudur mu'minina wudda. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu kan. Ini haditsnya ya bercerita ya. Nanti di akhirat itu ketika Allah SWT sudah kumpulkan orang, sudah dihisab dan seterusnya, lalu kemudian manusia itu pada akhirnya dicemplungin di neraka. Yang kafir nih dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata Ibu muliakan, orang neraka, orang yang ahli neraka itu kaget dia. Kaget apa itu? Dia lihat di sampingnya, loh, ente masuk neraka, ente kan orang muslim, ente masuk neraka sih, kan gitu ya. Itu akhirnya si orang muslim tadi berucap begini, iya, saya dulu muslim, tapi dulu saya berbuat salah. Dan saya ada yang sempat tidak bertaubat, sehingga aku diazab karena kira-kira pembebasan dari dosa saya tadi. Tebusan dari dosa saya tadi. Ini dialog dua orang ini, orang kafir sama orang muslim, yang gitu ya, di neraka tadi tuh. Itu disebut di dalam tafsirnya begitu. Itu didengar oleh Nabi, didengar oleh Allah SWT. Didengar oleh Allah SWT. Ya, saya suruh dulu muslim, tapi saya nih ya muslim, kadang-kadang masih dosa ini dan itu kan gitu. Akhirnya mendengar penyesalan orang muslim yang ada di dalam neraka tadi, dialog sama orang kafir, Allah perintahkan malaikatnya angkat tuh orang muslim tadi dari neraka tuh, angkat masukkan ke dia dalam surga. Melihat saudaranya tadi yang berdialog tadi, yang muslim yang kaget, ya kamu kok ada di sini, terus dia katakan lalu berdosa tadi, akhirnya pendengar ucapan itu didengar oleh Allah, lalu kemudian diangkat dia dari neraka. Maka muncullah, turunlah ayat tadi, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Apa tuh artinya Bapak Ibu lihat? Seringkali orang-orang kafir itu, dan nanti pasti orang kafir itu nanti di akhirat mereka akan menyesali dan mereka mengatakan seperti ini, laukanu muslimin, andaikan dulu saya muslim, yang penting pokoknya muslim, mau KTP-nya kayak mau apa, yang penting muslim.
Gitu tuh. Mau perkara apanya Muslim, mau berbuat dosa, berbuat apa, yang penting pokoknya statusnya Muslim. Karena tadi tuh orang kafir tadi melihat ada orang yang Muslim yang berbuat dosa diangkat oleh Allah, sedang dia kan nggak diangkat karena dia nggak Muslim. Maka dia menyesal di situ. Andainya dulu saya ini Muslim, meskipun saya mungkin dulu itu berbuat ini dan itu lebih baik bagi saya daripada saya seperti ini sekarang. Karena dia akan khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi saudaranya Muslim yang dulu pernah berbuat dosa, berbuat salah, akhirnya diangkat oleh Allah SWT, pindah ke dalam surga. Baru orang kafir tadi tuh menyesal. Kalau seandainya dulu saya waktu di dunia pokoknya menyatakan saya itu kalimat tauhid, bersyahadat, masuk Islam. Waduh, untung banget saya sekarang ini. Gitu. Tuh turunlah ayat itu, sebab nuzulnya begitu. Jadi sejelek-jeleknya orang Muslim, yang penting Muslim. Gitu ya. Ya tapi emang jangan ya, jangan ya. Kalau kayaknya mudah-mudahan setelah kita ikrar Muslim, mudah-mudahan inilah artinya sejalur dengan keislaman kita, keimanan kita. Gitu terus Insya Allah. Jadi karena rahmat Allah itu walaupun sebersit di dalam dadanya masih tertinggal kemuslimannya karena pernah bersahadat gitu ya Ustadz ya. Betul. Pokoknya orang yang pernah mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah pasti masuk surga. Ditanya sama sahabat, meskipun dulu di dunia ini dan itu Rasulullah berbuat dosa ini, berbuat dosa itu, membunuh dan sebagainya. Kata Rasul, iya. Tuh. Cuma kan kita pengennya yang nanti kagak pakai mampir-mampir atau ya. Meski nanti mau diangkat ya, aduh kalau boleh maka kagak pakai acara mampir-mampir. Langsung cespleng langsung insyaallah dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena gitu yang Ibu. Ini ayat tadi dan sejarahnya dan sabab nuzulnya paling tidak Bapak yang muliakan memberi optimisme kepada saudara kita yang mungkin ada salah, khilaf, dosa dan sebagainya. Maka ini sabab nuzul ayat ini dan ayatnya yang kedua surat Al-Hijr tadi mudah-mudahan memberi rasa optimis kepada mereka bahwa kelak nanti orang yang beriman itu meskipun cuma KTP-nya, tapi dia berikrar ya, pernah bersyahadat ya, maka itu akan menguntungkan mereka, insyaallah. Subhanallah. Baik, begini itulah penjelasan dari hadits doa tadi. Mudah-mudahan doanya bisa kita hafal ya, Ibu ya. Allahumma ja'alli indaka ahda. Ini maksudnya ya Allah janjiku, mudah-mudahan aku dapat janjimu. Janjimu apa? Janjimu untukku diselamatkan aku dari neraka nanti. Gitu maksudnya. Waj'alli fi suduril mu'minina wadda. Ya Allah hadirkan rasa cinta orang mukmin kepadaku. Baik, itu hadits doa. Kita lanjutkan di bagian terakhir daripada bahasan kita, yaitu ikhtisar surah, ringkasan anggaplah resume tentang surah yang ke-36. Tidak terasa pertemuan malam ini ternyata kita pertemuan yang ke-36 gitu ya. Ya meskipun baru 2 kali pertemuan di Quranic Journey yang kelima ini, tapi kalau menurut dari awal berarti ini pertemuan ke-36 udah ya. Masya Allah. Kalau 36 jumlah suratnya berapa Wana? 114. Berarti masih baru sepertiga lebih baru ya? Sepertiga ya. Baru sepertiga ini. Baik, kita akan bahas malam ini surat ke-36 persis dengan surat ke-36 surat Yasin. Surat Yasin Bapak Ibu. Surah Yasin. Surah Yasin. Saya sudah pilihkan beberapa informasi tentang surat Yasin. Nama suratnya surah Yasin. Bahasa Arabnya Yasin seperti itu. Ini namanya huruf muqatta'ah ya Bapak Ibu, muqatta'ah. Kota artinya huruf yang terputus-putus. Yasin. Gitu. Jadi dibacanya nama hurufnya. Ya. Bukan yasa, kan? Bukan yasu, bukan yasi, tapi yasin. Nama huruf Yasin. Gitu ya.
Ini adalah surat ke-36 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri 83 ayat serta termasuk golongan surat-surat Makkiyah di Mekah berarti. Alasan penamaan suratnya apa? Alasan penamaan suratnya adalah seperti yang tertera di dalam ayat kedua, ya. Wasabab tasmiyati surati bihadal ayat pertama berarti ya. Bihadal ism yarju ila anal ayatil ula, ayat pertama bukan ayat kedua. Ayat pertama tabda biharfai al-ya was-sin fi qouli ta'ala Yasin wal Qur'anil Hakim. Dinamakan surat Yasin karena merujuk kepada bacaan ayat pertama dari surat ini, yaitu Yasin itu sendiri. Nah, Yasin itu siapa? Ada yang mengatakan Yasin itu wallahu a'lam bishawab, Allah yang Maha tahu. Tapi ada juga sebagian ulama yang menyebut Yasin ini sebutan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana taunya? Lihat ayat berikutnya. Ayat keduanya, innaka laminal mursalin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Engkau sungguh-sungguh bagian daripada Rasul. Ketika dibaca awalnya Yasin, engkau adalah bagian daripada Rasul. Oh, berarti engkau itu Nabi Muhammad. Kalau gitu Yasin nama lain Nabi Muhammad. Itu Yasin nama lain dari Muhammad. Pantaslah kalau orang bersalawat, ada bersalawatnya Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Gitu. Jadi ala Yasin Habibillah, kepada Yasin salawat Allah dan salam Allah kepada Yasin, yaitu yang dicintai, yang kekasih Allah, yang dikasih Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh berpendapat seperti itu, seperti pendapat sebagian ulama, tapi ada juga berpendapat Yasin yang apa maknanya hanya Allah yang Maha tahu. Itu juga boleh. Silakan. Sekarang urutan dalam jumlah, urutan dan jumlah. Surat Yasin menempati urutan ke-36 dalam mushaf. Surat Yasin turun setelah surat Jin. Surat Yasin memiliki 83 ayat, 733 kata, 3068 huruf. Ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang muliakan, kalau di antara bapak ibu ada yang baca surat Yasin, berarti satu hurufnya dikalikan 10. Kalau jumlah hurufnya 3068, berarti kalau selesai surat Yasin jumlahnya, pahalanya 30.680. Subhanallah. Tuh, kan Nabi yang menjanjikan. Setiap huruf 10 pahala. 10 pahala kali 368. 3068. Ini berarti 30.680. Orang paling kaya, Ustaz. Itu dia dikalikan 10. Itu yang mau hitung-hitungan, tapi yang nggak mau hitung-hitungan ya lebih bagus. Nggak mau hitung-hitungan, terserah Allah lah. Kenapa? Kalau nggak hitung-hitungan, Allah boleh jadi kasih lebih daripada itu. Kalau hitung-hitungan segitu doang dapatnya. Baik. Dari segi itu volume ukuran surat itu termasuk surat-surat Al-Mathani. Surat-surat yang jumlah ayatnya di bawah 100 ayat. Jadi ibu ada surah yang di bawah 100 ayat itu, tapi bukan yang sedikit namanya mufassal. Yang antara 80-an sampai 100, di bawah 100 tapi ya, itu namanya Al-Mathani. Yang panjang itu namanya surah At-Tiwal. At-Tiwal, Tawil, zaman dari Tawil, Tiwal. Itu ada 7 surat pertama itu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. 7 surat pertama itu namanya Ashabut Tiwal. As-Sab'ut Tiwal. 7 ayat yang panjang-panjang. Nah, nanti ada ayat itu Al-Mathani, yaitu yang kira-kira kurang 100-an. Nanti ada ayat yang lebih 100 tapi di bawah yang 7 tadi namanya Al-Mi'un. 100-an artinya. 100-an. Di luar daripada 7 ayat yang pertama tadi, 7 surat yang pertama tadi, terus nanti ada surat-surat seperti surat Yusuf,
gitu ya. Yusuf, surat Al-Kahfi itu. Nah, itu di atas 100 lebih itu namanya Al-Mi'un. Di bawah 100 namanya Al-Mathani. Yang pendek-pendek juz amma itu namanya Mufassal. Mufassal. Baik. Kita lanjutkan. Nama lain. Ternyata surat Yasin itu punya nama lain, Bapak Ibu. Ada 4 nama lainnya. Selain surat Yasin. Selain nama Yasin, berarti ada 5. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti misalkan, namanya Qalbul Quran. Itu nama Yasin, Qalbul Quran. Qalbul Quran. Jantungnya Quran. Yang kedua namanya Al-Mu'immah. Kenapa Mu'immah? Karena dia mencakup kebaikan dunia dan urusan akhirat. Amma itu kan artinya luas, umum, general. Al-Mu'immah yang mencakup hal-hal yang luas, yang general. Yang ketiga, Ad-Dafi'ah Al-Qadiyah. Kenapa? Sebab membaca surat ini berharap Allah menghadirkan apa? Dia tadfa' as-su, bisa menahan, bisa mencegah dari keburukan. Al-Qadiyah bisa memenuhi hajat-hajat kita. Yang keempat namanya Al-Azizah. Al-Azizah. Ya. Tuh, yang dicintai atau yang perkasa, yang kuat. Nanti berkaitan dengan kisahnya Habib bin Najjar. Nah, meskipun kita menyebut surat Yasin ini pahala ini dan itu, hakikatnya Bapak Ibu muliakan, semua surat di dalam Al-Quran hakikatnya memiliki keutamaan, keistimewaan, baik yang telah diketahui oleh manusia bersumber dari hadis Nabi SAW, ataukah yang Nabi tidak menyampaikannya. Tapi hakikatnya semua surat itu punya keistimewaan, punya kelebihan, punya keutamaan. Karena semua surat itu punya keutamaan, maka sebaiknya Bapak Ibu muliakan kita membacanya dari awal terus berurut sampai akhir. Nah, gitu ya. Meski di hari-hari tertentu, misalnya Bapak Ibu baca surat Yasin, hari-hari tertentu, di waktu tertentu baca surat Al-Kahfi, hari tertentu, saat tertentu baca surat Al-Muluk, yang lain baca surah, misalkan surat Ar-Rahman dan seterusnya. Tetapi yang utama adalah selain tadi yang sudah rutin-rutin itu, sempatkan juga kita bisa membaca, menghatamkan dari surat pertama sampai surat terakhir An-Nas. Sehingga apa? Sehingga kita insya Allah mendapatkan semua keberkahan yang ada di dalam masing-masing surat, bahkan masing-masing ayatnya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Penjelasan kandungan surat Yasin. Ada 3 bagian utama dalam surat ini. Ada tentang keesaan Allah, risalah Nabi SAW, serta keyakinan akan akhir zaman dan akhirat. Liyunzira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar dia Nabi Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar yang akan pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Itu surah Yasin ayat 70. Surat ini mengingatkan akan akibat dari tidak meyakini wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW, serta mendorong orang yakin untuk tetap tabah dan melawan cercaan, penindasan, ejekan yang mereka terima dari kelompok musyrik dan kafir. Argumentasi ini dibahas dalam 3 bentuk: perumpamaan sejarah, sifat keteraturan alam semesta, dan terakhir pembahasan tentang kebangkitan dan pertanggungjawaban manusia. Kan Bapak Ibu ingat kalau kita di dalam surat Yasin itu ada ayat yang di dalamnya saktah. Apa ya bunyinya, Bapak Ibu? Qalu ya wailana. Ya wailana memba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Begitu ya ayatnya ya. Itu kan ada 2 kata ucapan di situ, ada 2 pengucap di situ, ada 2 golongan pengucap di situ.
Qalu, mereka berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka bilang, ya wailana, alangkah sengsaranya kami. Siapa yang membangkitkan kami di saat ini nih? Itu ucapan siapa? Ucapan orang kafir. Lalu hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tadi ada saktah, berhenti. Saktah berhenti. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah janji yang diucapkan, yang pernah disampaikan oleh Ar-Rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Siapa yang mengucap satu ayat, pengucapannya berbeda, maka dipotong di tengah, itu namanya saktah, agar terjadi pemisahan antara pengucap A dan pengucap B. Kira-kira begitu hikmah saktah pada surah Yasin. Itu. Kenapa berhenti bacanya? Karena agar membedakan ucapan yang pertama adalah orang-orang kafir, ucapan yang kedua setelah saktah adalah orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Bapak Ibu silakan. Surat ini dimulai dengan penegasan legitimasi Muhammad SAW demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sungguh kamu, hai Muhammad, adalah salah seorang rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Sebagai wahyu yang diturunkan kepada Allah, yang maha perkasa, maha penyayang, dan seterusnya. Ayat 1 dan sampai 12 memperkenalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Surat Yasin kemudian menceritakan kisah para rasul yang dikirim untuk memperingatkan orang-orang kafir, tetapi mereka menolaknya. Ini sebelum Nabi Muhammad diutus ya. Meskipun mereka menerima kedatangan rasul tersebut, mereka dituduh sebagai orang yang biasa oleh orang-orang kafir. Seperti ya disebut dalam Al-Quran, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzal rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Ini dialog antara Rasul dan umatnya. Umat yang enggak percaya. Qalu, umatnya berkatakan, ma antum illa basyarum mithluna. Kamu, kayak para nabi, para rasul yang mengaku nabi dan rasul, kata orang kafir umatnya. Kamu itu sama dengan kita kok. Sama, nggak ada bedanya, nih manusia juga biasa. Karena sebagian orang kafir menginginkan nabi dan rasul itu dari malaikat. Wa ma anzal rahmanu min syai'. Allah kan nggak nurunkan apapun untuk kita tuh, penolakan mereka. In antum illa takdzibun. Umatnya mengatakan bohongan doang, ngaku-ngaku. Maka Rasul menjawab, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Allah yang tahu kalau kami ini benar-benar Rasul untuk kalian. Wa ma'alaina al-balaghul mubin. Tapi kalau kalian nggak mau denger ya nggak apa-apa, karena tanggung jawab saya, tugas saya menyampaikan. Perkara mau ikut, monggo. Nggak mau ngikut, ya apa-apa. Itu. Kok begitu? Rasulnya orang Jawa kali ya. Oh bukan. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabil mursalin. Maka umat yang tadi, kaum yang tadi itu, masyarakat yang tadi menolak Rasul tadi tuh, ketika Rasul sudah pergi, ini ada tokoh ini memperingatkan mereka, kenapa kamu nggak ikuti Rasul itu? Coba ikuti Rasul itu benar mereka. Kan gitu ya. Mana laki-laki tadi. Apa yang terjadi? Laki-laki itu kemudian dibunuhnya. Itu ya. Laki-laki itu dibunuhnya. Maka kemudian Allah mengutus ada seorang yang dikenal namanya Habib bin Najjar. Habib bin Najjar. Ada yang mengatakan orang tadi itu Habib bin Najjar itu. Gitu ya, yang mengingatkan, aduh kamu kenapa nggak ngikut Rasul yang diutus kepada kalian? Sayang sekali, rugi kalian nggak mengikuti Rasul itu. Nah, gitu, udah diingatkan, tapi tetap aja mereka nggak mau percaya. Lalu kemudian ayat selanjutnya, ayat 60-62 ini adalah interaksi manusia atau ada gangguan dari setan kepada manusia. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Allah mengingatkan, pernahkah bukankah aku sudah menjanjikan untuk kalian, sudah mengikat janji, sudah mengambil janji kepada kalian, wahai anak Adam, bahwa kalian jangan menyembah setan. Menyembah setan maksudnya adalah ngikut tunduk pada setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Wa ni'buduni, kalian tuh harusnya menyembah aku. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus kalau kalian menyembah aku, kata Allah.
Walaqad adalla minkum jibilan katsira, setan itu telah menjerumuskan, menyesatkan begitu banyak orang. Afalam takunu taqilun, kok enggak juga berpikir sih kalian itu? Nah, itu dialognya kira-kira begitu. Kita lanjutkan, kita skip aja. Itu ya di akhir, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Selanjutnya surat ini membahas sifat wahyu. Ya, sifat wahyu dan juga ketetapan Allah. Kalau Allah menghendaki, yaqulu lahu kun fayakun. Sekarang ada sabab nuzul. Jadi gini, ini langsung saya ceritakan. Ini kan ada di dalam ayat Quran yang surah Yasin yang bunyinya begini, ibu-ibu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Kan gitu ya? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi gini, ada Bani Salimah di Madinah, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Mereka pingin supaya izin kepada Nabi, mereka pengen pindah rumahnya lebih dekat ke masjid. Supaya pengen bisa berjamaah 5 waktu di masjid. Tapi Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Jangan pindah, jangan pindah. Kamu tetap aja di sini. Dan kamu bisa berjamaah ke Masjid Nabawi. Bani Salimah itu ada yang mengatakan yang sekarang daerahnya itu wilayah Masjid Kuba, Bapak Ibu. Kuba. Sekitar 3-4 kilo. Ya. Kalau sekarang Bapak Ibu umroh atau haji sekarang antara Masjidil Haram sama Kuba itu sekarang sudah ada selasar, sudah ada pedestrian, sudah ada tempat jalan yang disiapkan. Kan gitu ya. Jalan udah nyaman, jalan kaki juga nyaman, cuma siap panas aja gitu. Nah zaman dulu kan gak ada padang pasir. Maka Bani Salimah tadi mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami pindah saja lebih dekat kepada masjidmu? Maka turunlah ayat tadi tuh. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharakum. Jangan pindah karena setiap langkah kalian ke masjid, pergi dan pulangnya, maka langkah kalian itu menjadi saksi, akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. No, ini kabar gembira bagi Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari masjid. Langkahnya panjang, langkahnya jauh. Gitu. Kalau perlu muter-muter dulu. Pergi, maksudnya sebagaimana dicontohkan Nabi, pergi melalui jalan A, pulang dari jalan B. Kecuali yang rumahnya kagak bisa muter, itu juga ya udah terpaksa lah. Gitu. Kan gitu tuh. Jadi ini betul sih, benar dan betul. Betul itu ya. Jadi apa itu? Bahwa tempat yang kita diami, langkah jalan kaki kita ke tempat masjid kita, andai pun itu lebih jauh dari saudara kita yang lain, maka sebagaimana sabda Nabi, jangan pindah. Karena itu menjadi catatan amal kebaikanmu. Setiap langkahnya menjadi penghapus dosa-dosa kecil. Subhanallah. Begitu. Sabab nuzul daripada ayat tadi. Bani Salimah. Kita lanjut. Ini saya bacakan beberapa faidah keutamaan. Bapak Ibu muliakan, tapi dari awal saya ingin sampaikan bahwa ini hadis-hadisnya ada sebagian ulama yang menggunakan, ada sebagian yang lain yang tidak menggunakan karena dianggap hadisnya adalah hadis dhaif. Tapi silakan aja kepada Bapak Ibu ya. Dhaif ya. Kemudian ulama menggunakan hadis ini tapi sebagian lagi tidak menggunakan. Saya bacakan aja hadisnya. Nomor 1, man qara surah Yasin fi lailatin asbah maghfuran lahu. Rawahu Abu Ya'la. Siapa yang membaca surah Yasin, ini saya kutip dari Majelis Fatwa Mesir ya, dari Mesir nih. Dari Mesir, mereka komisi fatwanya mengeluarkan ketika ditanya hadis-hadis yang berkaitan dengan surat Yasin, maka disampaikan oleh beliau-beliau ini. Majelis Fatwa dari Kairo, dari Mesir. Pertama, siapa yang membaca surat Yasin, maka dia diampuni dosa-dosanya. Nah, maksudnya pastilah dosa-dosa kecil. Kalau memang iya kan gitu ya. Ini rawahu Abu Ya'la. Yang kedua, man qara Yasin fi lailatin bidugha wajillahi ghufaralah. Siapa yang membaca surat Yasin sambil bermohon ridha Allah, maka
dia diampuni dosanya. Ini riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'u ala mautakum yasin. Bacakan surat Yasin kepada mautakum. Mautakum itu ada dua pendapat. Mautakum orang yang mati atau orang yang menjelang kematian. Gitu. Ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lainnya. Gitu. Maka itu berdasarkan mungkin dari hadis ini, orang yang kalau lagi sakarat dan sebagainya dibacakan Yasin. Nah, itu mungkin berdasarkan sumber ini. Sekali lagi tadi, mau percaya dengan hadisnya silakan, tidak juga tidak apa-apa karena ini dipersengketakan oleh para ulama hadisnya. Yang keempat, yustahabu qira'atu Yasin fi ayyi waqtin wa yata'akkad dzalika 'inda talabi qada'il hawaij wa rafi syada'id wal humum wal kurubat wa 'inda al-ihtidar wa ba'dahu 'inda al-maqabir wa rajal maghfiratil ashabiha. Apa maknanya itu? Boleh dibacakan surat Yasin di tempat-tempat tertentu ketika membutuhkan hajat, ketika sedang berhajat, ketika ada bencana besar, ketika ada harapan-harapan, kegelisahan di dalam hati, ada harapan yang dicapai, kan gitu ya. Ketika ada bencana, ya, itu tuh boleh. Nah, itu kata Ibnu Ashur, nulis tafsir ya, Ibnu Ashur, nulis tafsir beliau. Itu silakan aja. Bahkan di subu'idal maqabir, bahkan di kuburan, untuk bermohon kepada Allah agar diampuni dosanya untuk si penghuni kubur tadi. Itu menurut Ibnu Ashur dibenarkan menurut riwayat Ibnu Ashur. Laqad qala Ibnu Katsir yang kita kenal ya Ibnu Katsir. Wa lihadza qala ba'dul ulama, mengutip sebagian ulama mengatakan min khasaisi hadis surah annaha la tuqra' inda amri asir illa yasallallahu. Kata Ibnu Katsir mengutip pendapat para ulama bahwa di antara kekhususan keistimewaan surat ini adalah siapa yang memiliki kesulitan, bacakan surat Yasin, bermohon kemudahan dari Allah, moga-moga Allah akan dimudahkan dari urusan kesulitannya tadi. Ya. Oke. Bahkan di sini disebut terusnya wa kana qira'ataha indal mayyiti litanzil ar-rahmatu wa lisul alaihi khurujur ruh. Orang-orang yang sedang sakarat. Ini kata Ibnu Katsir tadi, bacakan surat Yasin dengan harapan semoga saja Allah turunkan rahmatnya dan bisa meninggal cepat, rohnya itu keluar dengan segera. Itu. Terus terakhir, yang jelas membaca surat Yasin banyak pahalanya, kan gitu ya. Nah, itu saja sih. Jadi, tadi udah diulang-ulang ya, atau memenuhi hajat, diluaskan rezeki dan sebagainya. Kembali lagi tadi, apa jika kita meyakini seperti ini, maka jangan tinggalkan surat-surat yang lain. Karena setiap surat pada hakikatnya memiliki keutamaan-keutamaan. Jadi selain baca surat di waktu tertentu, juga kita menghatamkan dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat An-Nas, melazimkan entah di dalam sekian bulan kah, khataman kita itu dan seterusnya, semampu yang bisa kita lakukan. Keutamaan-utamanya tadi sudah ya, saya tidak bacakan, sebagian saja tadi sudah di awal. Nah, isi kandungannya apa ini? Ini Bapak yang muliakan. Karena waktunya udah habis ya ini ya. Utamanya aja nih. Mana nih? Ini dia nih. Rincian kandungannya ini ya. Ayat 1 sampai 10 pernyataan mengenai fungsi Al-Qur'an. 11 sampai 12 merupakan sebuah peringatan bagi hamba Allah yang takut kepada Allah. 13:32 kisah penduduk sebuah kota Ashabul Qaryah tadi ya. Ada Habib bin Najjar. 33:50 menceritakan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, tentang alam dan seisinya. 5168 sebuah peringatan mengenai kondisi para hamba yang taat kepada Allah di hari kiamat nanti dan orang-orang yang kufur kepadanya. Ayat 69-70 menyatakan bahwa Al-Quran murni sabda Allah, bukan perkataan Nabi SAW. Dan yang terakhir 70-83 menjabarkan tentang kekuasaan Allah yang bisa membangkitkan manusia di hari kiamat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita di malam hari ini. Kembalikan kepada Bu Nana, silakan Bun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz. Ditutup dengan doa Ustaz. Maaf. Baik, makasih. Mari kita akhiri perbicaraan dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna.
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin Terima ya rabbal kasih. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang muliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillah.